Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur karena pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Dan biar ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk saling membangun satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah diizinkan Tuhan untuk melaksanakan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 21 hari Kamis yang lalu. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari ini tepatnya 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, ini adalah momen yang sangat baik di bulan yang terakhir, minggu terakhir di bulan Mei tahun 2020 ini. Ya, tepatnya tanggal 31 hari ini adalah 10 hari pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ada satu peristiwa penting yang sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang seorang penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, pagi ini adalah kesempatan yang baik di mana gereja kembali diingatkan untuk menghidupi janji Tuhan yang satu ini, bahwa kita sebenarnya tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebagai yatim piatu sesuai dengan pengajarannya di dalam Yohanes 14 kepada para muridnya. Tetapi di dalam kesempatan itu Yesus sebenarnya memberikan satu janji atau penghiburan kepada para muridnya untuk mempersiapkan diri masuk di dalam satu dimensi di mana kehidupan mereka dibawa kepada satu level percepatan. Mereka tidak akan lagi dibatasi oleh ruang, waktu, dan juga tempat, tetapi mereka akan dibawa kepada level yang lebih tinggi, yaitu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini di minggu terakhir bulan Mei tanggal 31 hari ini. Kami berdoa supaya masing-masing kami dikuatkan di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan tentang penghibur yang lain yang Tuhan janjikan kepada kami untuk mempersiapkan kami lebih sungguh, lebih matang menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali. Karena itu biar firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kami kekuatan di dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya sudah menyampaikan 3 hal penting di dalam perenungan kita tentang apa sebenarnya maksud dibalik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan minggu lalu ada 3 hal sudah saya sampaikan, bahwa maksud sebenarnya dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga yang pertama adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sebab hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Setelah hidup di dunia ini berakhir, maka sudah ada tempat bagi kita, yaitu di surga. Dan yang kedua, makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya ke surga adalah supaya Roh Kudus ini datang dan menolong orang-orang percaya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, sebab kalau Roh Kudus tidak datang, maka kita akan hidup di dalam keputusasaan. Kita akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Dan yang ketiga, makna sebenarnya dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa supaya semua ibadah kita semakin bermakna dan semakin bergairah. Kita tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak bisa lagi dibatasi oleh tempat dan juga oleh ruang. Karena sebenarnya
Kehadiran Roh Kudus adalah membawa ibadah kita kepada level yang lebih tinggi, yaitu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali tentang pekerjaan dari penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b, di sana dikatakan begini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Bapa, kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa penting untuk kita merenungkan kembali bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, satu demi satu digenapi. Nah, tentang pekerjaan Roh Kudus, ini adalah satu hal yang harus kita pegang teguh. Bahwa kalau sampai Roh Kudus tidak datang, atau bahwa kalau sampai Tuhan Yesus tidak terangkat ke surga, maka sampai dengan hari ini, pekerjaan pemberitaan Injil yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan para murid tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. Pekerjaan pemberitaan Injil mungkin berjalan, tetapi tidak menunjukkan hasil seperti yang kita lihat hari ini. Nah, hari ini orang-orang mengalami percepatan yang luar biasa. Orang-orang menunjukkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus di seluruh dunia. Mereka tidak kenal takut. Mereka tidak takut terhadap penganiayaan. Mereka tidak takut terhadap segala ancaman. Gelombang orang yang percaya kepada Tuhan datang dari berbagai arah. Nah, semuanya ini terjadi karena karya Roh Kudus. Kalaupun Yesus ada, maka pergerakan Tuhan Yesus terbatas oleh ruang, waktu, bahkan juga mungkin makan banyak biaya untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Butuh banyak biaya, butuh banyak pemikiran, bahkan mungkin butuh lebih banyak tim, butuh lebih banyak lagi anggota untuk penyebaran kabar baik ini. Murid-murid pun yang jumlahnya 12 itu terbatas untuk menjalankan yang namanya amanat agung. Tapi sekali lagi, Roh Kudus mengerjakan satu percepatan, percepatan dari apa yang disebut dengan penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan menolong orang-orang percaya itu adalah sebuah pernyataan yang sangat benar dan hidup adanya. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah lihat pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-7
sana Yesus Kristus sungguh-sungguh berkata dengan jujur, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 dan 9 itu adalah sangat penting buat kita ingat baik-baik. Dan kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa kehadiran Roh Kudus adalah untuk mengajar dan mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya bahwa semua yang dikatakan, sekali lagi, semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu perlahan-lahan digenapi. Dan kehadiran Roh Kudus mengerjakan banyak hal bagi kita semua. Dia mengajarkan kembali kepada semua orang percaya tentang janji-janji Tuhan yang digenapi dari waktu ke waktu, di dalam dimensi, di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sehingga generasi-generasi orang percaya dari masa ke masa tetap berpegang teguh kepada janji-janji ini. Dan bahwa Roh Kudus sudah mengajar dan mengingatkan semua orang percaya tentang janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 di sana dikatakan dengan jelas. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 juga dikatakan di sana bahwa pekerjaan penghibur adalah untuk menguatkan, menopang, bahkan membantu orang percaya untuk menjalani hari-hari mereka menjadi orang percaya yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga Roh Kudus membantu semua orang percaya untuk tetap memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita ingat kembali hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang tentu saja mengalami yang namanya keputusasaan. Ini manusiawi sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mulai kehilangan pegangan. Banyak orang mulai kehilangan pengharapan. Fokus mereka sudah tidak lagi kepada Tuhan dan semua janji-janjinya. Fokus mereka adalah bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Bagaimana supaya bisa menjalani hari demi hari. Fokus mereka adalah bagaimana kita bisa menjalani hari esok. Apa yang harus kita makan. Dan bagaimana dengan pekerjaan, usaha. Dan banyak hal yang dipikirkan oleh orang-orang di segala tempat pada hari-hari ini. Dan tidak sedikit yang karena putus asa, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Nah, karena itu tidak demikian dengan kita sebagai orang percaya. 3 pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus hari ini sudah jelas dikatakan di sini di ayat yang ke-8. Yang pertama, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Benar Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur karena Roh Kudus terus bekerja dari waktu ke waktu, dari saat ke saat untuk terus mengingatkan, menginsafkan dunia akan dosanya. Sebab kalau Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini, maka bisa dipastikan banyak orang akan binasa. Banyak orang tidak akan memperhatikan hal yang besar ini. Banyak orang fokusnya hanya kepada hidup mereka,
hanya kepada diri mereka. Apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, apa yang mereka pakai, dan juga bagaimana caranya supaya mereka bisa menjalani hari besok. Itu yang menjadi fokus. Tetapi tidak demikian dengan kita orang percaya. Kita dibawa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya kepada satu level pemikiran yang lebih tinggi, yaitu bagaimana mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Karena itu pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia hari ini terasa di mana-mana. Bisa kita lihat gelombang banyak orang datang dari berbagai tempat di seluruh dunia, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, mengakui bahwa perjalanan mereka selama ini ternyata mereka sudah jauh dari hadapan Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu semua karena karya Roh Kudus. Banyak orang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan dan mau disebut sebagai seorang Kristen. Itu semua bukan karena perbuatan manusia, tetapi itu karena karya Roh Kudus. Yang kedua, di ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa Roh Kudus ini, sekali lagi Roh Kudus ini mengingatkan orang percaya tentang kebenaran. Nah, kebenaran hari ini juga dipromosikan oleh dunia. Tetapi kebenaran yang dipromosikan oleh dunia tidak sama dengan kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus. Kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus ini adalah mengingatkan kembali orang percaya tentang semua yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tentang maksud dari kedatangannya. Tentang semua pekerjaan-pekerjaannya. Tentang kematiannya. Bahkan tentang bagaimana caranya dia mati. Semua disampaikan. Dan bagaimana dia bangkit pada hari yang ketiga. Sampai kepada maksud tujuan. Kenapa dia harus naik ke surga. Itulah kebenaran-kebenaran yang dikerjakan kembali oleh Roh Kudus. Mengingatkan semua kebenaran-kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Supaya para murid tidak mengalihkan pandangan atau fokus iman mereka kepada hal-hal yang lain. Memang selama kita masih hidup di dalam dunia, kita membutuhkan semuanya ini. Tetapi setelah kita menyadari benar-benar bahwa sebenarnya hari ini fokus kita yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana caranya kita hidup hari-hari ini sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan. Kita harus hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Tentunya ini adalah penting untuk kita bisa masuk kepada satu dimensi di mana menanti Tuhan kita datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Nah, memang kebenaran ini ketika disampaikan kepada para murid itu mendatangkan duka cita. Karena Tuhan mereka, guru mereka, partner, mentor yang membimbing mereka setiap saat dan waktu akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah satu bentuk kehilangan yang memang tidak bisa disembunyikan. Tetapi hari ini kita perlu bersyukur. Penolong yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid benar-benar diwujud nyatakan. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat gelombang orang-orang percaya selalu ada setiap zaman. Dari masa ke masa selalu ada kelompok yang bertambah-tambah datang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, termasuk kita yang hari ini adalah orang Kristen. Nah, kebenaran ini ingin saya sampaikan kembali kepada kita semua. Supaya hari-hari ini kita benar-benar memperhatikan cara hidup kita. Kita benar-benar memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya
memberikan anugerah kepada kita supaya hidup lebih berkenan kepadanya. Dan pekerjaan Roh Kudus yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kembali kepada kita semua pagi hari ini adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus ini adalah mengingatkan dunia akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Atau penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kepastian kita untuk dijemput kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu benar adanya. Dan bahwa Roh Kudus masih bekerja dengan giat sampai dengan hari ini untuk terus menambah jumlah orang yang percaya pada kelompok-kelompok kita masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang pagi hari ini di segala tempat, ruang dan waktu boleh berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Kita tidak lagi terikat oleh hari. Kita tidak lagi terikat oleh tempat. Tetapi hari ini sekali lagi Roh Kudus membawa kita kepada satu dimensi yang lebih tinggi. Bahwa kita boleh berseru kepada Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita bebas berhubungan dengan Allah kita. Kita bebas berkomunikasi dengan Allah kita. Setiap saat dan waktu Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita bebas berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, biar boleh membawa kita sungguh-sungguh ya, lebih hidup di dalam bertekun kepada Tuhan, di dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membangun diri kita di dalam iman melalui pembacaan firman Tuhan dan di dalam doa. Walaupun pandemi ini memisahkan kita, tetapi jangan sampai kita berhenti berdoa. Kita sangat terbantu melalui teknologi sehingga kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, bertatapan wajah satu dengan yang lain, bisa saling membangun satu dengan yang lain. Nah, karena itu sama seperti kesempatan pagi hari ini, biarlah kita terus memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan kembali semua kebenaran-kebenaran yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan kebenaran itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan perlahan-lahan satu demi satu digenapi. Dan yang terakhir tentang penghakiman. Ini tentunya memberikan satu aba-aba bagi kita. Supaya kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kita hidup berjaga-jaga. Dan percayalah bahwa sudah tersedia bagi kita tempat di surga. Bila tiba waktunya, Tuhan akan datang kembali menjemput kita semua. Nah, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang merasa kehilangan. Tuhan meninggalkan kita ke surga bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia pergi ke surga dan penyertaannya masih tetap sama sampai dengan hari ini melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, saya berharap firman Tuhan ini pagi hari ini menolong kita semua. Tetap semangat, tetap percaya, dan tetap hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan di masa-masa sulit ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami tidak mengalihkan pandangan kami kepada yang lain. Biar kehidupan tetap berjalan, biar usaha tetap berjalan, pekerjaan tetap berjalan. Tetapi fokus kami hanyalah pada penantian akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang mendampingi kami sampai dengan hari ini. Dan biar pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan buat kami. Sekali lagi, doa hamba, Tuhan berkati semua jemaat-Mu di segala tempat. Dan biar pagi hari ini kami semua sama-sama dibangun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biar melalui momen peristiwa pencurahan Roh Kudus hari ini, yang Alkitab sebut dengan Pentakosta, hari ini kita lebih bersemangat. Percaya bahwa kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Kalau tahun kemarin Tuhan sudah menolong kita dengan banyak mujizat, tahun ini juga Tuhan akan menolong kita dengan mujizat yang sama. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.